Sobat Perpus Dulidu, salam literasi. Halo Sobat Perpus Dulidu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk kalian semua yang menyaksikan podcast Perpus Dulidu, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Langsung aja kita tanya, boleh perkenalan diri? Halo, saya Trisamniga Alano dari kelas 8F dan aku Gracia Natali dari kelas 9B. Nah, kalian berdua ini jadi duta ya di SMP 252 Jakarta. Duta apa sih? kami berdua dipilih oleh sekolah ini untuk menjadi duta literasi SMPN 252. Kalian itu duta literasinya periode berapa aja sih? Kami periode tahun 2023 hingga tahun 2024. Nah, selama kalian menjadi duta literasi, program kerja yang masih berjalan tuh apa sih? Nah, kita memiliki program kerja yaitu Pojok Literasi. Pojok literasi tuh kayak gimana ya? Pojok Literasi itu pojok literasi yang berada di setiap lantai di SMPN 252 Jakarta. Kenapa sih harus ada di setiap lantai? Karena kan perpustakaan kita kan cuma di lantai 1 tuh. Nah, sebagai fasilitas penggantinya, kita memberikan fasilitas pojok literasi biar para siswa itu nggak perlu turun ke lantai 1 untuk baca buku. Karena setiap lantainya kan nggak ada pojok literasi. Nah, berarti guys, kita udah difasilitasi oleh duta literasi. Setiap lantai ada pojok literasi biar kalian pada nggak malas baca buku. Nah, untuk sekarang nih udah ada nggak sih pengawas di pojok literasinya? Untuk sekarang kita belum ada, tapi kita ada penanggung jawabnya. Nah, terkait dengan literasi, cara peminjaman buku di perpustakaan itu teknisnya kayak gimana ya? Nah, pertama-tama jika ingin meminjam buku di perpustakaan, kalian membutuhkan kartu perpustakaan. Untuk peraturan-peraturan sendiri di Perpus apa aja sih? Nah, di perpustakaan terdapat banyak peraturan yang orang harus mengikuti jika ingin berada di perpustakaan. Nah, salah satunya adalah pertama, jika di perpustakaan, kalian tidak boleh makan atau minum agar menjaga kebersihan. Dua, di perpustakaan, kalian tidak boleh berisik agar tidak mengganggu orang lain. Dan juga, jika meminjam buku di perpustakaan, kalian harus mengembalikan buku tersebut tepat waktu. Nah, selain buat meminjam buku atau membaca buku, perpus tuh biasanya buat apa aja sih? Sebenarnya perpustakaan itu kan utamakan untuk membaca buku ya. Tapi selain itu kita bisa belajar bareng, kerja kelompok, atau mau nyari materi yang nggak ada di buku paket yang kita dapat. Untuk peminjaman buku sendiri itu gimana sih caranya? Seperti yang udah jelasin Tristan tadi, kan kita ada kartu nih. Kita tinggal berikan kartu ini yang nantinya akan diakses. Kemudian kita boleh tuh minjem buku. Nah, minjem buku ini tenggat waktunya sampai 1 minggu. Tapi kita boleh minjem 2 judul buku, berarti tenggat waktunya maksimal 2 minggu. Kalau untuk lebih dari hari H-nya gimana tuh? Nah, jika seorang terlambat mengembalikan buku mereka, mereka itu diwajibkan secepat mungkin mengembalikan buku tersebut. Nah, juga jika mereka terlambat, mereka mendapat sanksi di mana mereka tidak boleh meminjam buku selama 1 minggu. Kalau misalkan buku yang dipinjam itu rusak gimana? Nah, jika buku yang dikembalikan rusak, nanti mereka diwajibkan membeli ulang buku tersebut dan mengembalikannya ke perpustakaan. Benar. Oh gitu, Tris. Nah, buat anak-anak yang ke perpustakaan itu tuh harus ditulis gak sih alasan mereka ke perpus tuh apa aja? Sebetulnya harus ditulis sih, karena kan untuk database perpustakaan juga. Jadi biar tahu alasannya. Oh ya, dan itu tuh salah satu seleksi untuk menjadi duta literasi. Oh, untuk tulisan alasannya di mana sih? Biasanya saat kita masuk perpustakaan itu udah tersedia buku untuk menulis nama kita, kelas kita, tanggal kita menghadiri perpustakaan, dan alasannya. Saat ini pustakawannya itu siapa sih? Nah, pustakawan SMPN 252 adalah Bu Dian. Oh iya, perpus itu tutupnya jam berapa? Perpustakaan kita tutupnya itu saat jam 3 sore. Untuk membaca buku kan ada tema-temanya tuh. Untuk tema-temanya ada di rak buku tertentu atau gimana tuh? Nah, di setiap buku terdapat label berwarna dan warna tersebut menyatakan apa genre atau tema buku tersebut. Nah, bagi buku yang berwarna kuning muda, buku itu buku novel. Bagi buku yang berlabel warna biru, buku tersebut adalah buku sains. Dan untuk buku yang berlabel warna hijau, berarti itu menandakan buku dengan tema keagamaan. Sedangkan warna kuning tua itu untuk buku bertema filsafat.
Nah, tadi kan udah dibilang, kita ke perpus nggak cuma buat baca buku. Nah, tapi kalau misalkan anak-anaknya ke perpus saat jam pelajaran, itu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan mereka udah dapat persetujuan dari guru yang sedang mengajar. Sekian bincang-bincang kita hari ini bersama Tristan dan Grace. Nah, kita jadi tahu nih tentang kerjanya Duta Literasi itu ngapain sih dan literasi di SMPN 252 Jakarta. Nah, kira-kira ada yang minat gak jadi Duta Literasi seperti mereka? Aku sih mau ya, kalau kamu gimana nih? Kita tunggu ya di seleksi Duta Literasi periode berikutnya. Akhir kata, saya Zira, Saya Virus. dan bersama dua Duta Literasi kami pamit undur diri dan Salam literasi!